Di Kompas Petang, Saudara, Singapura berencana membuka kembali gerbang pariwisata mereka pada pekan depan. Setelah menutup pintu masuk bagi wisatawan dari Indonesia selama pandemi COVID-19, Singapura akhirnya membuka pintu masuk bagi WNI. Keputusan ini disampaikan Menteri Kesehatan Singapura dalam keterangan persnya secara virtual. Diinformasikan Singapura akan membolehkan wisatawan termasuk dari Indonesia berkunjung ke Singapura pada tanggal 27 Oktober mendatang dengan aturan-aturan yang ketat. Kita lihat aturannya, Indonesia masuk negara kategori 3 dalam klasifikasi risiko COVID-19 yang dibuat oleh Singapura. Maka aturan bagi wisatawan Indonesia yang akan masuk Singapura, mereka tak perlu tes PCR setelah tiba di sana, tapi harus tes PCR setelah menjalani karantina 10 hari. Selama karantina, mereka harus tinggal di tempat yang sudah ditetapkan dan dipantau kondisinya. Selengkapnya soal izin wisatawan Indonesia boleh masuk ke Singapura, mulai pekan depan kita tanyakan langsung kepada koresponden Kompas TV di Singapura, Oki Puspa Madasari. Mbak Oki, selamat sore. Sore, Friska. Jadi sebenarnya apa yang mendasari Singapura akhirnya mengizinkan WNI masuk ke sana, Mbak Oki? Ya, ini kabar gembira untuk kita semua warga negara Indonesia karena Singapura sudah melihat ada progres dari penurunan kasus Indonesia. Jadi Indonesia sudah dikategorikan sebagai salah satu dari negara yang aman. Dan dengan demikian, mereka memutuskan mulai tanggal 27 Oktober, warga negara Indonesia yang dalam 14 hari terakhir tinggal di Indonesia boleh masuk ke Singapura tanpa perlu melamar izin, tanpa perlu apply semacam visa atau semacam surat izin masuk Singapura. Ini sebuah perubahan besar karena sebelumnya selama hampir 2 tahun setiap warga negara Indonesia yang berada di Indonesia harus melamar izin khusus dan itu harus menunggu beberapa bulan hingga izin itu keluar. Jadi perubahan yang signifikan berada pada izin, soal bahwa kita tidak perlu lagi menunggu izin, bisa langsung berangkat ke Singapura. Lalu yang kedua, perubahan yang signifikan adalah tidak perlu lagi tinggal di fasilitas karantina yang disediakan pemerintah. Jadi karantina akan dilakukan mandiri di rumah masing-masing, stay home notice atau di hotel yang dipilih oleh setiap orang yang datang dari Indonesia selama 10 hari. Jadi setelah sebelumnya karantina di fasilitas pemerintah wajib selama 14 hari, sekarang menjadi 10 hari dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Oke, nah tadi kan selain berbekal tes PCR-nya harus negatif itu pasti ya kalau mau masuk Singapura dan nanti harus menjalani karantina. Sebenarnya ada syarat lainkah yang harus dipenuhi WNI yang akan masuk ke Singapura? Soal PCR itu ke syarat untuk naik pesawat dari Indonesia. Ya. Tapi ketika berada di bandara Singapura tidak perlu lagi tes PCR. Hmm. Lalu kemudian tes PCR dilakukan setelah selesai melakukan karantina mandiri selama 10 hari itu. Tentu saja syarat lain yang harus dipenuhi adalah soal vaksinasi. Jadi sebenarnya syarat ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah memiliki vaksinasi lengkap dan itu sudah bisa dibuktikan kepada otoritas yang nanti akan dilalui. Lalu yang kedua, mulai 1 November, Singapura juga akan melonggarkan izin masuk untuk para pekerja dari luar negeri dan para pelajar. Ini artinya termasuk para pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia, para mahasiswa yang selama ini masih tertahan belum bisa masuk, itu akan mulai dilonggarkan izin masuknya mulai 1 November. Pengurusan izin masuk yang selama ini biasanya hanya 200 per hari diberikan oleh pemerintah Singapura, akan berubah menjadi 1.000 izin per hari kepada para pekerja dan para mahasiswa pelajar dari luar negeri termasuk Indonesia. Ini kan progres yang cukup pesat dibandingkan beberapa pekan lalu kita berbincang ya Mbak Oki. Nah sebenarnya di Singapura sendiri sampai akhirnya membuka pintu untuk pelajar, bahkan wisatawan dan warga negara lain, bagaimana penanganannya di sana? Kondisinya seperti apa hariannya? Ya, betul. Kalau kita bicara kondisi di Singapura sendiri, sebenarnya masih relatif tinggi kasusnya. Jadi pertambahan kasus masih di atas 3.000 kasus per hari. Ini sebenarnya sesuatu yang lagi-lagi tentu tidak diharapkan oleh pemerintah Singapura. Satu hal yang membuat situasi terkendali adalah tingkat vaksinasi. Lebih dari 90% sudah vaksinasi full dan akhirnya itu berdampak pada resiko setiap orang yang terkena COVID. Dari 3.000 kasus, pertambahan kasus tiap hari, dampak buruk tidak terjadi pada pasien. Jadi
tingkat kematian tetap rendah dengan total kematian sejak awal pandemi hingga sekarang itu adalah 300 kasus. Dan itu semuanya terjadi di usia rentan, yaitu antara 60 sampai 90 tahun. Tapi yang jadi catatan di sana memang vaksinasinya sudah lengkap. Progresnya seperti apa di sana? Apakah semua warga negara Singapura sudah dipastikan divaksinasi atau seperti apa? Belum semuanya, belum 100% karena sama seperti normalnya di banyak negara, masih ada beberapa orang yang tidak mau vaksin. Dan di Singapura, vaksinasi itu bukan kewajiban. Artinya pemerintah tidak mengeluarkan undang-undang di mana orang yang tidak vaksin nanti akan dihukum atau akan didenda, tidak. Mereka hanya mengeluarkan anjuran dan mengeluarkan aturan di tempat ini harus vaksin, harus ada syarat vaksin dan sebagainya. Dengan demikian angkanya masih belum 100%, tapi sudah di atas 90%. Dan lagi-lagi tadi yang sudah kita bicarakan yang boleh masuk termasuk pekerja, pelajar itu membutuhkan syarat vaksinasi lengkap. Jadi herd immunity-nya meskipun belum semuanya divaksinasi sudah terlampaui begitu ya kekebalan komunalnya kalau di Singapura. Itu pula yang berdampak pada angka kematian hariannya, begitu ya Mbak Oki ya? Ya, jadi dari laporan kematian itu selalu mereka yang usianya 60-90 tahun itu memang usia sudah lanjut, usia beresiko tinggi, lalu mereka punya penyakit bawaan, dan memang mereka yang belum memiliki vaksinasi lengkap. Jadi ada data menunjukkan bahwa mereka yang meninggal adalah mereka yang belum tervaksinasi. Oke. Nah, kalau bicara soal kebijakan, tentu kan biasanya di tiap negara ini dipantau sesuai dengan angka kenaikan nantinya. Begitu pula kah dengan ini menerima WNI dan juga warga negara lain, kalaupun ada kenaikan itu bisa ditinjau kembali, Mbak Uki, kalau menurut otoritas di sana? Iya, betul. Ini kan Indonesia masih masuk dalam kategori 3. Sementara ada negara-negara lain yang sekarang sudah tidak perlu ada syarat stay home notice selama 10 hari. China misalnya, China adalah salah satu negara yang ketika kita masuk di Singapura, kita sudah tidak perlu stay home notice 10 hari. Dan itu juga berlaku untuk New Zealand dan beberapa negara lainnya. Jadi peraturan stay home notice 10 hari itu sebenarnya juga masih menunjukkan bahwa ada resiko penularan atau risiko virus yang dibawa. Tapi bagaimanapun ini sebuah progres yang cukup penting karena sudah tidak perlu menunggu izin itu. Jadi siapapun yang punya paspor sekarang sudah bisa terbang ke Singapura. Kalau pemberlakuan aturan di fasilitas-fasilitas umum, kegiatan masyarakat sehari-hari, itu juga sudah berjalan normal dengan protokol new normal kah atau seperti apa Mbak Oki? Oke, di Singapura sekarang masih secara default itu bekerja dari rumah. Jadi semua kantor, semua instansi itu sebisa mungkin mereka bekerja dari rumah, kecuali untuk sektor-sektor yang esensial yang tidak mungkin kerja dari rumah. Untuk sekolah sudah masuk seperti biasa, sudah bisa belajar tatap muka, tapi protokol masih tetap dilaksanakan seperti biasanya. Lalu untuk fasilitas publik seperti mal, tempat belanja, atau makan di restoran, syarat vaksinasi masih menjadi syarat utama. Jadi sekarang tidak bisa masuk ke tempat-tempat publik, tidak bisa makan di restoran jika kita tidak bisa menunjukkan vaksinasi komplit 2 kali. Nah, jadi yang perlu jadi catatan tadi yang mau masuk harus vaksinasi, termasuk juga nanti saat di Singapura harus mematuhi protokol kesehatan setelah melalui masa karantina begitu ya Mbak Oki ya? Ya, dan itu harus menyiapkan selama 10 hari mau tinggal di mana. Ya. Karena itu sekarang semuanya tergantung pada masing-masing. Oh, dan itu harus disiapkan, jadi saat nanti ke sana harus sudah tahu mau tinggal di mana ya, bukan baru mencari saat tiba di Singapura ya? Ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Oki Madasari, koresponden Kompas TV langsung dari Singapura. Sehat selalu.